Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berada di bulan Ramadan. Dan ada baiknya kita mengisi hari-hari kita, malam-malam kita, saat-saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita berusaha untuk lebih mengenal dan lebih berusaha untuk mempunyai ma'rifah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa yang datang dalam doa-doa Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi dan doa-doa para maksumin alaihi wassalam. Dan di antara doa yang dianjurkan untuk kita baca pada setiap malam di bulan Ramadan adalah doaul iftitah. Sebuah doa yang luar biasa. Dan kita akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha untuk lebih mempunyai ma'rifah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doaul iftitah, karena dalam doa ini ada banyak keterangan, ada banyak penjelasan yang membuat kita semakin mengenal dan memahami sebenarnya siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh doa yang luar biasa. Doa dimulai dengan Allahumma inni aftatihus thana'a bihamdik, yang artinya, ya Allah, aku memulai pujian dengan mengucapkan hamdalah padamu. Bait pertama dari doa ini sudah luar biasa. Karena di bait pertama ini sebenarnya kalau kita kembali kepada riwayat yang sering kita dengar, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Doa ini hendak mengatakan bahwa pujian pertama atau pembuka pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ucapan hamdalah. Ucapan hamdalah artinya kita bersyukur atas berbagai macam anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita melihat diri kita adalah sepenuhnya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya pintu pertama untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita memahami betapa anugerah dan nikmat-nikmat Allah itu bertebaran dan tidak ada satu sudut yang bisa kita pandang, yang bisa kita dengar, yang bisa kita jamah, kecuali semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pintu utama untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita mengenal anugerah-anugerahnya. Karena itu dalam doa ini diajarkan, Allahumma inni aftatihus thana'a bihamdik. Aku memulai memujimu dengan mengucapkan hamdalah. Hamdalah atas apa? Atas semua yang engkau berikan padaku. Dan memang tidak ada yang kita miliki dan tidak ada anugerah yang ada di alam keberadaan ini kecuali darinya Subhanahu wa Ta'ala. Wa anta musaddidun lis-shawabi bimannik. Dalam lanjutan doa ini, bait yang kedua ini berarti, dan engkau ya Allah adalah zat yang mengarahkan aku pada kebenaran, itu pun juga dengan anugerah dan kasih sayang. Wa anta musaddidun lis-shawabi bimannik. Bahkan ketika engkau mengarahkan aku pada kebenaran, itu pun juga adalah anugerah lain yang kau berikan kepada kami hamba-hambamu. Dan itu adalah buah dari kasih sayangmu terhadap kami hamba-hambamu. Lanjutan doa berbunyi, wa aiqantu annaka anta arhamur rahimin fi maudhi'il afwi war rahmah. Dan aku yakin, seyakin-yakinnya bahwa engkau adalah zat yang paling pengasih, yang arhamur rahimin dalam hal
memberikan ampunan dan memberikan rahmat. Artinya kita tidak akan pernah menemukan ada sosok yang lebih dalam hal memberikan ampunan dan memberikan kasih sayang melebihi Engkau ya Allah. Dalam hal ampunan dan kasih sayang, Engkau tidak ada tandingannya. Engkau yang paling. Wa asyaddul mu'aqibin fi maudi'in nakali wan naqimah. Tapi pada saat yang sama, Engkau dalam hal hukuman dan memberikan balasan juga tidak ada yang setegas Engkau dan sekeras Engkau dalam memberikan hukuman dan balasan. Wa asyaddul mu'aqibin fi maudi'in nakali wan naqimah. Kalau kita lihat pada bagian ini ada dua hal yang seakan-akan bertentangan. Tidak ada yang lebih bisa memberikan ampunan atau yang lebih luas ampunannya serta rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saat yang sama tidak ada yang lebih dahsyat hukuman dan balasannya melebihi dia. Artinya dalam hal al-'afwu war rahmah dia di puncak. Tapi hati-hati wahai hamba, bahwa dalam hal an-nakal wan naqimah dia juga adalah asyaddul mu'aqibin. Karena itu kita membaca dalam riwayat-riwayat yang datang dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi dan dari Ahlul Bait alaihimussalam bahwa seorang mukmin itu di dalam hatinya harus seimbang antara al-khauf dan ar-raja. Antara takutnya dia kepada Allah dan antara berharapnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang mukmin lebih berharap kepada rahmat dan ampunan Allah sehingga akhirnya dia tidak takut sama sekali dari azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tidak boleh seorang mukmin dia lebih takut pada hukuman dan siksa Allah melebihi harapannya pada ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf dan ar-raja dua-duanya harus seimbang. Karena apa? Karena di dalam hal yang kita harapkan kepada Allah dan di dalam hal yang kita takut kepadanya, Allah berada di puncak. Dia Arhamur Rahimin. Tapi pada saat yang sama dia adalah asyaddul mu'aqibin. Kita ingat bahwa Luqman Al-Hakim dalam wasiatnya kepada putranya, Luqman pernah berkata seperti ini, khafillah azza wa jal khifatan law ji'tahu bi birri thaqalain la'adzabak. Takutlah engkau wahai putraku kepada Allah dengan sebuah bentuk ketakutan yang seandainya engkau datang menghadap Allah dengan seluruh kebaikan bangsa jin dan manusia, dia Allah masih berpeluang dan berkuasa untuk mengazabmu. Lanjutan wasiat Luqman kepada putranya, warjullah rajaan, dan berharaplah engkau wahai putraku kepada Allah dengan sebuah harapan rajaan, lau ji'tahu bidzunubi tsaqalain la rahimak. Seandainya engkau datang menghadap Allah dengan dosa seluruh bangsa jin dan manusia, dia juga punya kuasa dan masih berpeluang untuk merahmatimu. Doa ini mengajak kita untuk mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala dan betapa anugerah-anugerah serta nikmat-nikmatnya betul-betul meliputi dan menenggelamkan diri kita sebagai hambanya. Doa berlanjut, wa'azamul mutajabbirin fi maudi'il kibriyai wal 'azamah. Ya, dan aku juga yakin, seyakin-yakinnya ya Allah, bahwa engkau adalah zat yang paling berkuasa. Tidak ada yang bisa melampaui engkau dalam hal kebesaran dan keagungan. Engkau yang paling agung. Engkau yang maha besar dan tidak ada yang bisa menandingi engkau ya Allah. Doa berlanjut. Ketika akhirnya kita dikenalkan kepada zat yang seperti ini. Zat yang kuasanya tak terbatas. Zat yang maha segala-galanya. Kemudian doa ini mengajak kita untuk masuk pada sebuah makna yang sangat menyejukkan hati.
Dalam lanjutan doa ini, kita diajarkan untuk berdoa seperti ini. Allahumma adhintali fi du'aika wa mas'alatik. Ya Allah, Engkau dengan segala kebesaran, dengan segala kemahaan itu, ternyata Engkau mengizinkan aku untuk berdoa padamu. Ternyata Engkau mengizinkan aku untuk meminta padamu. Bayangkan, ketika yang berikan izin kepada kita untuk berdoa dan meminta adalah zat yang kuasanya tak terbatas. Zat yang maha segala-galanya. Apa yang membuat kita khawatir untuk kita tidak mendapatkan atas apa yang menjadi permintaan dan permohonan kita? Apalagi Dia yang mengizinkan kita untuk berdoa dan meminta. Allahumma adhintali fi du'aika wa mas'alatik. Dari bait ini saja kita bisa paham bahwa alangkah bodohnya kalau kemudian hamba mengabaikan waktu dan kemudian dia tidak pernah berdoa dan meminta kepada zat yang seperti ini. Zat yang maha. Apalagi Dia yang mengizinkan kita untuk meminta kepadanya. Allahumma adhintali fi du'aika wa mas'alatik. Fasma ya sami midhati. Dengarlah, wahai yang maha mendengar, midhati, pujianku, puja-pujiku padamu. Wa ajib ya rahim da'wati. Dan ijabahilah, wahai yang maha pengasih dan maha penyayang, doaku. Wa akil ya ghafur athrati. Dan abaikan, wahai yang maha pengampun, kesalahan-kesalahanku. Fakam ya ilahi min kurbatin qad farrajtaha. Ya Allah, wahai sesembahanku, wahai Tuhanku, betapa banyak hal-hal sulit yang aku hadapi dalam hidup ini, yang kemudian Engkau berikan padaku jalan keluarnya. Betapa banyak kesulitan-kesulitan dalam hidup ini yang telah kita hadapi. Dan ternyata Allah dengan kemurahannya, dengan kasih sayangnya, dengan kuasanya telah memberikan kepada kita jalan keluar darinya. Sehingga kita tidak pernah berada dalam kesulitan dan kita tidak mempunyai jalan keluarnya. Pastilah setiap kesulitan bisa kita lewati berkat bantuannya. Betapa banyak jalan keluar yang telah Engkau berikan atas berbagai kesulitan-kesulitan yang kami hadapi dalam hidup ini. Wa humumin qad kasyaftaha. Tak banyak pula hal-hal yang membuat diriku sedih, membuat diriku menderita. Ternyata derita dan hal-hal yang membuat kita bersedih itu juga telah Engkau selesaikan masa derita dan sedihnya. Tidak Engkau biarkan kesedihan dan derita kita berkepanjangan. Pasti Engkau akan berikan titik untuk kemudian kita berhenti menderita. Dan derita berubah menjadi kebahagiaan. Duka berubah menjadi suka. Wa humumin qad kasyaftaha. Wa athratin qad aqaltaha. Dan betapa banyak kesalahan-kesalahanku ya Allah, yang telah Engkau abaikan. Sebenarnya Engkau berhak untuk menghukum aku atas berbagai macam kejahatan dan kesalahanku. Tapi karena Engkau maha pengasih dan Engkau maha penyayang, ada banyak kesalahan, kejahatan, keburukan yang kami perbuat dan Engkau abaikan. Tidak serta-merta Engkau hukum kami ya Allah. Wa athratin qad aqaltaha wa rahmatin qad nasyartaha. Dan pada saat yang sama, meskipun kami sama sekali tidak berhak untuk menerimanya, betapa banyak rahmat yang telah Engkau tebarkan atas kami ya Allah. Anugerah demi anugerah, rahmat demi rahmat, kebaikan demi kebaikan, nikmat demi nikmat. Wahal qadi balain qad fakaktaha. Dan betapa banyak rangkaian petaka yang sebenarnya itu akan menjadi akibat dari berbagai macam keburukan dan perbuatan kami. Kemudian Engkau putus rangkaian petaka itu, sehingga kita tidak merasakan petaka kecuali hanya sedikit, karena Engkau telah memutus rangkaiannya. Wahal qadi balain qad fakaktaha. Alhamdulillah, lanjutan doa ini, segala puji bagimu ya Allah, alladzi lam yattahid sahibatan wala walada. Kita kembali diajak untuk mengenal Allah bahwa zat ini, Dia tidak butuh pada pasangan, Dia juga tidak butuh pada anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Dia sama sekali tidak punya sekutu dalam kekuasaannya. Walam yakun lahu waliyyun minadh-dhul. Dan Dia
tidak punya pembantu, di mana pembantu itu dia jadikan sebagai pembantu karena kelemahannya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala katakanlah mengirim para utusan, atau Allah kemudian menciptakan para malaikat yang melaksanakan berbagai macam perintah dan tugas-tugas darinya, itu Allah jadikan mereka sebagai pembantu dan tangan-tangan Allah, bukan karena Allah lemah, bukan karena Allah memang membutuhkan bantuan mereka. Tidak. Walam yakun lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Dan kita diminta untuk membesarkan Allah karena Dia yang mempunyai segala kebesaran dan tidak ada yang lebih besar darinya. Dia maha besar dari yang mungkin disifati oleh para hamba. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita kembali diajak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Bijami'i mahamidihi kulliha. Agar tidak ada yang terlewat dari apa yang seharusnya kita puja dan puji Allah Subhanahu wa taala. Doa ini mengajarkan kepada kita segala puji bagi Allah dengan seluruh alasan-alasan yang dengannya ia berhak untuk mendapat pujian. Ala jami'i ni'amihi kulliha, atas seluruh nikmat-nikmatnya, seluruhnya. Bahkan nikmat-nikmat yang tidak kita ketahui. Karena nikmat-nikmat Allah ini sedemikian banyaknya, sampai-sampai nikmat-nikmat yang kita ketahui itu jauh lebih sedikit daripada nikmat-nikmat dan anugerah yang tidak kita ketahui. Dan untuk kita bisa memuji Allah atas semua nikmatnya, kita diminta untuk memberikan pujian yang seperti ini. Alhamdulillah bijami'i mahamidihi kulliha ala jami'i ni'amihi kulliha. Alhamdulillah alladzi la mudadda lahu fi mulkih. Dalam kuasanya Allah ini tidak punya oposisi, tidak punya lawan, tidak punya pesaing. Dia satu-satunya yang maha segala-galanya. Wala munazi'a lahu fi amrih. Dalam berbagai macam keputusannya tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menentang dan menggagalkannya. Alhamdulillah alladzi la syarika lahu fi khalqih wa la syabiha lahu fi 'azamatih. Segala puji bagi Allah yang tidak punya sekutu dalam ciptaan-ciptaannya, wala syabiha lahu fi 'azamatih, dan tidak ada yang bisa menyerupai Dia dalam hal keagungannya. Doa ini mengajarkan kepada kita untuk mengenal Allah dengan segala kebesaran dan keagungannya. Doa masih berlanjut dan kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang berhasil dalam berpuasa dan bertilawah di bulan yang penuh berkah ini. Syahrukum mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.